Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya di edisi kedua podcast Suara Unlesa, saya akan berdiskusi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar dan membahas satu tema yang sangat menarik bagi kita semua dan cukup seksi ya, karena kita membahas soal menelisik kasus korupsi pejabat Tanimbar. Dan sudah hadir di hadapan saya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Dadi Wahyudi, SHMH. Namun sebelum kita ada dalam diskusi membahas tema tersebut, kita lihat dulu video yang satu ini. Dari pulau terluar paling selatan Indonesia, kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap melayani BPK. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Bapak Dadi Wahyudi, SHMH, sudah hadir di hadapan saya, Pak Kajari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kartes. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Syukur, Pak. Ya. Pak Kajari, di podcast edisi kedua ini kami mengundang Bapak sebagai narasumber sekaligus tamu kehormatan kami. Karena di podcast kedua ini kami mengangkat tema menelisik kasus korupsi pejabat Tanimbar. Karena kalau kita bicara soal kasus korupsi baik secara global, nasional maupun di daerah, ya hampir pasti ini setiap saat menghiasi pemberitaan di berbagai media, Pak. Ya, termasuk di Tanimbar. Ya. Bapak hadir di sini dan menggantikan Pak Gunawan Sumarsono. Harapan besar masyarakat Tanimbar kepada Bapak melalui lembaga kejaksaan untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tapi Pak, saya ingin memulai dengan pertanyaan pertama saya. Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yang baru menggantikan Pak Kepala Kejaksaan Negeri yang lama, Pak Gunawan Sumarsono. Ketika Pak Dadi tiba di Saumlaki dan kemudian hari pertama melaksanakan tugas di kantor, apa yang Bapak lakukan? Baik. Pertama kali. Terima kasih. Pertama kita sampaikan atas kehadiran podcast ini dari Unlesa, kami mengucapkan apresiasi atas sambutan atau undangan ini. Pertama, pada saat kami datang di Tanimbar pertama kali, yang jelas kami melakukan rapat internal, yaitu untuk pengenalan dari sisi personil kejaksaan ataupun dari perkara-perkara yang masih ataupun sedang dalam kita lakukan penyelidikan atau penyidikan ataupun bahkan sudah dilakukan untuk penuntutan di muka persidangan. Kemudian dari situ kita juga melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, kepala daerah, ya kan, dengan bupati, dengan PJ bupati,
dengan pihak kepolisian, TNI, ya kan? Ini untuk kita bisa melakukan kerjasama atau sinergitas dalam pelaksanaan tugas kita, gitu kan? Karena memang untuk saat ini kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sedang gencar-gencarnya melakukan penindakan terhadap perbuatan oknum, ya, kita bilang oknum dalam penyalahgunaan anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan daerah. Iya. Baik Pak, ini menarik. Tapi sebelum kita masuk ke soal bagaimana penindakan-penindakan terhadap segala pelanggaran-pelanggaran khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, publik ingin tahu sebenarnya Pak. Ingin tahu apa sih sebenarnya tugas dan kewenangan dari lembaga kejaksaan, lebih khusus ya Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar yang Bapak pimpin saat ini. Baik. Kalau berdasarkan undang-undang kejaksaan yang baru, ya, kejaksaan itu memiliki tugas menjadi penegak hukum ataupun untuk membantu menegakkan supremasi hukum. Utamanya adalah sebagai penuntut umum. Tetapi di samping tugas penuntut umum itu, kami juga punya tugas kewenangan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya, ya, seperti melakukan penyelidikan, penuntutan juga, kemudian melakukan eksekusi terhadap perkara yang telah diputus inkrah oleh kehakiman. Kemudian selain dari itu juga, gitu, kami selaku aparat kejaksaan memiliki kewenangan lain, yaitu dalam hal bidang perdata dan tata usaha negara. Gitu kan. Kami juga melakukan pendampingan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum kepada pemerintahan, yaitu dalam tugas pokoknya pemerintahan selaku penyelenggara pemerintah. Di sini peran kejaksaan membantu stakeholder yang bermohon, ya, untuk melakukan kegiatannya sehingga kegiatan yang mereka sudah rencanakan, kemudian mereka laksanakan itu terlaksana dengan sesuai dengan koridornya. Nah, sehingga hal inilah yang bisa dikatakan kejaksaan sebagai lembaga yang dapat berperan di pintu pertama untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Gitu. Ya, baik. Karena Bapak sudah menyinggung soal ini, salah satu tugas juga yaitu terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, maka pertanyaan saya adalah apa yang sudah Bapak lakukan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Oke, kalau untuk pencegahan, gitu kan, kami telah melakukan sosialisasi ataupun melakukan beberapa kegiatan, termasuk salah satunya contohnya kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah, ya kan? Salah satunya UNESA juga pernah kita datangi, ya, pada saat itu untuk kita memberikan sosialisasi tentang bagaimana melakukan pencegahan, edukasi kepada masyarakat juga supaya menghindari, gitu kan, ataupun menjaga agar keuangan daerah ataupun program-program pemerintahan itu bisa berjalan sesuai dengan perencanaannya dan sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau untuk kalau ke sekolah, ke perguruan tinggi sudah. Kalau untuk ke masyarakat? Kalau untuk ke masyarakat, kami juga kemarin pernah kita lakukan itu ke Desa Latdalam, ya kan? Kemudian kita pergi, nanti ada beberapa desa yang kita akan kunjungi. Kemudian kami juga menyediakan ruang khusus untuk seluruh aparat desa yang melakukan pengelolaan dana desa itu untuk bisa sinkron dengan kami, karena kami juga punya program namanya Jaksa Jaga Desa. Ya kan, di situ teman-teman dari bidang intelijen itu melakukan pengawasan, monitoring terhadap program-program kepada aparat desa yang melaksanakan kegiatannya, sehingga dana desa itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan pembangunan desa-desa itu bisa lebih
optimal, ya kan? Dan di satu sisi di bidang perdata dan tata usaha negara melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana itu sendiri. Hal ini sudah kita sampaikan kepada pihak pemerintahan daerah, sehingga mungkin di minggu depan kami akan mengundang kepala desa, ya seluruh kepala desa, tetapi karena tempat yang tidak memungkinkan, maka kami akan memanggil ataupun mengundang dengan bertahap. Contohnya misalnya Tanimbar Selatan, gitu kan, maka nanti beberapa kepala desa yang ada dalam situ bisa kunjung pada saat waktu yang telah ditentukan itu. Dalam rangka untuk pencegahan kasus korupsi. Ya, baik Pak. Nah, masyarakat juga perlu ketahui karena tadi Pak Kajari sudah sampaikan bahwa di tingkat masyarakat juga program jaga desa ini juga, maka masyarakat juga perlu tahu misalnya soal mekanisme atau prosedur ketika misalnya terdapat dugaan kasus korupsi di lingkup desa atau di masyarakat secara umum, sehingga mereka ingin menyampaikan itu seperti apa, Pak. Ini yang perlu juga masyarakat diberikan pemahaman. Oke. Untuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa ataupun kepala desa, ini memiliki satu spesifikasi yang sangat mendasar ya, karena memang satu sisi mungkin ada kepala desa yang sama sekali tidak mengetahui ataupun belum memahami mengenai prosedur ataupun wewenangnya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa tersebut. Nah, masyarakat bisa melaporkan kepada kami, tetapi gitu kan, berdasarkan surat kesepakatan bersama dari Jaksa Agung dan Kemendagri, maka untuk aparat-aparat desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa itu, kami akan melakukan pembinaan, ataupun bila terjadi temuan terhadap penyimpangan itu, kami melakukan kerjasama dengan APIP atau inspektorat, ya kan, agar mereka semua dilakukan pembinaan ataupun mengembalikan dulu apa-apa yang menjadi terjadinya penyimpangan itu, sehingga gitu kan kita kembali lagi ke marwahnya aparat desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan benar. Karena fungsi preventif itu lebih kita utamakan. Sedangkan untuk penindakan itu adalah merupakan upaya yang paling terakhir, ataupun kalau kita kenal istilahnya adalah ultimum remedium, begitu Pak Kartes. Siap. Nah, terkait dengan ini korupsi sendiri, masyarakat juga mungkin belum semuanya tahu tentang apa saja jenis-jenis korupsi ini, atau modus-modusnya seperti apa. Atau bentuknya seperti apa ini. Nah, sehingga mungkin di masyarakat mereka melihat tadi itu yang Pak Kajari sampaikan, mereka bisa lewat mekanisme prosedur tadi, bisa lewat pelaporan atau pengaduan ini, mereka bisa tahu karena ini merupakan potensi dugaan tindak pidana korupsi. Yang pertama-tama, korupsi itu pasti berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara. Ya kan? Maka modusnya itu adalah selalu dilakukan oleh si pejabatnya atau si penyelenggara negaranya itu sendiri. Contoh ya, misalnya contoh perkara yang sedang kita tangani ini kan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat ini, ya kan, untuk mencairkan beberapa anggaran yang telah ada di dalam perencanaan, tapi pelaksanaannya itu tidak dilaksanakan, atau alias kita bisa sebut fiktif. Satu itu, berarti ada yang dibilang pelakunya itu adalah sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sendiri, atau berkaitan dengan jabatannya. Tetapi ada juga yang dilakukan oleh pihak swasta juga, kan? Tetapi swasta ini tentu pasti ada satu kesepakatan sendiri dengan pejabat negara itu sendiri. Contoh dalam hal pengadaan, contohnya ya, pengadaan alat-alat berat, kan, ataupun alat-alat kesehatan, itu semuanya bisa terjadi hal seperti markup, kemudian perjalanan fiktif, ya kan. Terakhir mungkin ada seperti suap. Suap itu biasanya terjadi pada saat sebelum ataupun sesudah apa yang diinginkan itu terjadi. Seperti halnya saya ingin ikut proyek
pembangunan ini, bangunan A misalnya. Nah, maka saya akan coba datengin misalnya ke pejabat daerah sendiri, tolong Pak gitu, biar ini saya menang gitu. Nanti saya kasih fee-nya ke Bapak gitu. Nah, nanti kami juga siapkan juga nanti setelah akhir Pak, mungkin kami akan kurangi material-materialnya kayak gitu kan. Nah, itu hal itu yang perlu kita sadari bahwa itu bisa membahayakan bagi pembangunan daerah ini sendiri. Gitu. Kalau ya jenis tindak pidana korupsi yang lebih banyak terjadi di Tanimbar sini apa Pak? Yang tadi baik, kalau di Tanimbar ini sepanjang saya ada di sini ya gitu, yang sedang kita tangani adalah mengenai perjalanan fiktif. Perjalanan fiktif. Gitu, ya. Nah, hal ini masih kita dalami karena memang banyaknya dokumen yang mereka tidak sesuai dengan keadaan atau faktanya, sehingga saksi-saksinya pun perlu kita dalami lagi. Ya, baik. Karena Pak Kajari sudah menyinggung soal ini fiktif ini, maka saya langsung saja Pak. Ini kasus tindak pidana korupsi SPPD fiktif yang kemudian melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas beserta dengan ada sekretaris BPKAD, kemudian ada bendahara pengeluaran BPKAD, kemudian ada kabit perbendaharaan, kemudian ada kabit akuntansi dan pelaporan BPKAD, dan kabit aset dan BPKAD, yang kemudian merugikan keuangan negara sebesar 6,6 miliar lebih. Ya Pak Kajari ya, dari total anggaran 9 miliar. Nah, pertanyaan publik hari ini adalah bagaimana Pak Kajari perkembangan kasus ini sudah sampai di mana? Iya. Nah, pertanyaan kemudian adalah kok sudah ditetapkan tersangka oleh Pak mantan Kajari, sebelumnya Pak Gunawan, tapi kemudian sampai sekarang belum ditahan. 6 orang itu yang sudah ditetapkan tersangka. Masih apa lagi yang masih kurang Pak? Baik. Ini perlu dijelaskan ke publik. Ya, oke. Jadi penindakan terhadap pelaku ya kan tindak pidana korupsi ini, kami akan mengupayakan dalam hal ini pengembalian dulu kerugian negaranya. Tujuannya ke situ karena keuangan negara ini udah hilang, ya kan. Kemudian banyak hal yang mempengaruhi kami terlalu mungkin dinilai masyarakat agak sedikit lambat karena jumlah saksinya yang luar biasa banyak. Berapa Pak jumlah saksi Ya, untuk kasus ini kira-kira? Ini diperkirakan sampai 80 orang. 80 orang Pak ya, 80 untuk orang. kasus khusus Ya, untuk sedangkan- SPPD fiktif di BPKAD ini Pak. Ya, sedangkan tidak semua saksi gitu kan bisa hadir tepat waktu pada saat kita undang untuk memberikan keterangan, ya kan. Kemudian dokumen yang kita sajikan itu, andai kata contoh kita panggil 5 orang ya, gitu. Dokumen itu kan satu, gitu. Maka kita bolak-balik untuk cross check dokumen ataupun yang perlu kita konfirmasi kepada para saksi itu memakan waktu, sehingga mungkin ya waktunya itu agak sedikit kita butuhkan agak sedikit lama karena memang untuk melakukan pengujian material terhadap perbuatan di persidangan nanti, kita harus pastikan bahwa masing-masing saksi itu bisa memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta ataupun perbuatan para si pelaku itu sendiri. Tadi dibilang katanya masalah penahanan ya gitu. Siap. Memang penahanan itu pasti dinantikan oleh masyarakat. Tetapi kami kembali bahwa penahanan itu adalah kewenangan dari tim penyidik, ya kan? Sehingga mungkin berpandangan tim penyidik masih memerlukan waktu sehingga belum bisa kita manfaatkan dulu gitu kan. Yang penting kami sepanjang ini dari saksi-saksi dan pelaku bisa koordinasi ataupun kooperatif untuk memberikan keterangannya itu dulu. Ya. Jadi Pak, dari 80 orang saksi ini semuanya sudah diperiksa atau masih Belum. belum? Ini baru mencapai sekitar 60 sampai 65 lah. 65. Ya. Per hari ini Pak ya? Sampai dengan terakhir hari ini. Ya. Baik Pak, karena memang karena tadi yang prosesnya terlihat oleh publik ini lama, ya, tetapi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kajari, tapi kemudian akhirnya publik beranggapan ini jangan sampai kasusnya bisa dihentikan ini atau kemudian tiba-tiba hilang begitu saja ini. Nggak, kami jamin perkara itu tidak ada yang berhenti. Pada saat kami melakukan penyidikan, gitu kan,
kami yakinkan itu tidak ada kata berhenti. Kami akan bersama-sama dengan tim terus melakukan semangat, ya kan, memberikan semangat, juga memohon bantuan dukungan ke masyarakat umum ya, agar kami ini bisa menyelesaikan ini dengan baik. Itu aja. Karena memang Pak Kajari, masyarakat juga cukup resah karena kemudian setelah penetapan 6 orang tersangka ini, sampai hari ini karena tidak ditahan, sampai hari ini baik kepala dinasnya maupun sampai kepada kepala bidangnya ini masih menduduki jabatan-jabatan yang strategis tadi, ya. Walaupun mungkin sudah ada pergeseran, pergantian, tapi masih menduduki jabatan-jabatan di pemerintah daerah. Nah, ini apakah dari sisi aturan atau dari etikanya bagaimana ini, Pak? Sudah ditetapkan tersangka, tapi kemudian masih menduduki jabatan. Sepanjang ini kami hanya menyikapi terhadap penindakan yang kami lakukan. Untuk masalah dia masih menduduki jabatan atau melaksanakan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan, itu kembali kepada pemerintah daerahnya sendiri, itu sendiri. Kami nggak mau intervensi. Itu. Tapi ketika sudah ditahan ya tidak lagi bisa menjalankan tugas dan otomatis pasti ini, Pak. Iya, itu kembali lagi. Kembali lagi. Ya kan, pada saat dia ditahan berarti otomatis dia tidak bisa melakukan itu. Iya. Baik Pak Kajari, saya ingin untuk kita lihat lagi lebih mendalam lagi ya soal kasus-kasus korupsi di Tanimbar sini. Apakah ada catatan Pak Kajari sendiri misalnya terkait dengan khususnya kasus-kasus korupsi? Apakah Bapak bisa sampaikan kepada kita soal kasus-kasus yang masih dalam penyidikan maupun dalam yang sudah sedang penuntutan saat ini, Pak, di Tanimbar? Oke, baik. Untuk perkara korupsi yang telah kita lakukan persidangan, ya, sudah putus, memiliki kekuatan hukum tetap, itu terdapat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dalam hal penyertaan modal tahun 2018 dan penerimaan kas periode 2018 di perusahaan daerah air minum. Air minum. Ya, ini berkasnya atas nama tersangkanya ada 3, ya kan? Ini sudah diputus ya, sudah putus. Kemudian ada perkara lagi yaitu tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Nah, ini dana desa ini, Pak. Ya, dari alokasi dana desa tahun 2017 sampai dengan 2018 di Desa Meano. Desa Meano. Meano Das. Meano Das, Pak. Meano Das. Ini tersangkanya ada 3 juga. 3 juga. Ya kan? Melibatkan siapa itu? Sekarang Kepala sudah desa, menjadi terpidana ya. Kepala desa dengan sekretaris desa itu ya? Ada kepala desa. Satu desa saja itu, Pak, yang Ya, terkait satu dengan dana desa. Kemudian ada lagi tindak pidana korupsi tentang pembangunan taman kota Pembangunan tahun taman kota. 2017 Ya. ya. Ini ada 3 terpidana, ya kan? Nah, masing-masing ini dihukum sedikit berat. Iya. Ya. Nah, kemudian ada juga penyelamatan keuangan negara pada saat perkara putusan yang tadi ya, yang ADD itu sekitar 60 juta rupiah sekian. Kemudian untuk tambah lagi ada 55 juta rupiah juga. Kemudian 28 juta rupiah juga. Nah, ini semua sudah kita setorkan ke aplikasi sistem informasi PNBP online atau Simponi. Gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tindak pidana korupsi terpidana penyalahgunaan keuangan negara dalam anggaran perjalanan dinas pada bagian umum. Bagian umum. Ya kan? Ada 2 terpidana yang sudah inkrah. Kami melakukan penyelamatan keuangan negara, itu uang pengganti sejumlah 371.503.000 rupiah. Nah, ini jadi sudah dilakukan pengembalian keuangan. Sudah lakukan pengembalian dan terpidana sudah dieksekusi. Kemudian ada lagi
terpidana dalam pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa atau SIMDE. SIMDE, Ya kan? Ini tahun 2021, kemudian kemarin juga putus, ada 2 terpidana yang diputus. Nah, ini ada pengembalian kerugian negara sebesar 31 juta rupiah dan 149 juta rupiah. Gitu kan. Sehingga memang ini menjadi satu hal bahwa mereka-mereka ini kooperatif juga, gitu kan, walaupun tetap melaksanakan pidana penjaranya. Jadi Pak Kajari, yang terakhir itu yang sudah diputus terakhir ini yang SIMDE ya Pak ya, SIMDE. Ya, kemudian yang sekarang ini sudah dalam proses penyidikan ini, itu yang sudah diputus. Nah, itu sudah diputus. Putus, ya. Yang Kemudian dalam saya penyidikan. sampaikan lagi nih, Siap. ya kan, sedang dalam tahap penyidikan. Ya kan, yaitu penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada BPKD tadi yang 6 tersangka tadi, ya. kepala dinas dan ada 6 kepala tersangka. bidang. Ya. Nah, kemudian ada lagi penyidikan yang sedang berlangsung, yaitu penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas pada sekretariat daerah. Ya. Baik Pak, ke soal BPKD dulu Pak. Yang BPKD yang tadi sudah sekitar 65 saksi yang diperiksa dari total 80 saksi yang diperiksa. Apakah terkait dengan tersangka masih ada lagi tersangka baru Pak? Nanti kita kembalikan kepada tim penyidik. Tentu saya akan menghormati teman-teman penyidik, gitu kan. Nanti kita akan coba gelar lagi kalau memang saksi-saksinya sudah komplit semua ya. Gitu. Ya. Kemudian Pak, untuk yang SPPD fiktif di lingkungan sekretariat daerah Pak, tadi yang Pak Kajari mau sampaikan. Nah, ini kita belum melakukan penetapan tersangka. Ya, karena memang kembali lagi tadi, gitu kan, mungkin ada beberapa saksi yang masih banyak kita dalami lagi ya. Iya. Tentunya kembali lagi kepada dokumen yang kita miliki. Siap. Ya kan, dokumen yang ada itu mungkin belum lengkap ataupun memang perlu dikonfirmasi lagi sama para saksi itu. Baik, jadi dari kasus SPPD fiktif di lingkungan sekretariat daerah Pemda Kepulauan Tanimbar, ada pejabat juga yang kemudian telah diperiksa juga sebagai saksi. Benarkah itu Pak? Ya, tentunya teman-teman penyidik sudah melakukan pemanggilan, baik itu dari jabatan bawahnya sampai jabatan atasnya, pejabat atasnya, yang nantinya mungkin harus bertanggung jawab ya. Tetapi sampai saat ini kami belum bisa memberikan keterangan ataupun penjelasan berapa jumlahnya, karena memang target ini banyak sekali saksi-saksinya juga, gitu kan. Sedangkan sebagian besar saksi itu ada yang berstatus honorer, gitu kan. Di mana kita tahu sendiri pada saat di akhir tahun mungkin ada pengurangan atau pemberhentian dari honorer, sehingga banyak yang sudah berpindah tempat atau kembali ke desanya masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang lain. Inilah yang menjadi hambatan kami juga. Siap. Jadi sampai hari ini Pak, sudah saksi-saksi dari yang kasus SPPD fiktif di sekretariat daerah sudah diperiksa Pak ya? Ya, sudah diperiksa. Sudah ada beberapa lah. Kemudian dari tadi Pak Kajari sampaikan bahwa selain kejaksaan juga melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi juga di bidang perdata dan tata usaha negara juga. Apa kira-kira yang sudah dilakukan Pak? Baik, baru-baru ini dalam waktu 4 bulan ini ada beberapa stakeholder, baik itu pemerintahan ataupun BUMN, datang kepada kami, yaitu untuk melakukan perjanjian kerjasama, ya kan, baik itu lanjutan atau memang baru, ya kan. Contohnya seperti pelabuhan, ya kan. Kemudian ada bandara juga. Kemarin ada Dinas Bina Marga, ada Dinas Perhubungan. Yang terakhir kemarin kami dengan BPJS. Nah, ini baru perjanjian kerjasama. Tetapi untuk pendampingan hukum, gitu kan, atau legal assistant, sampai dengan 4 bulan ini kami ada permohonan sebanyak 6, yaitu 4 kegiatan di Dinas Bina Marga,
satu kegiatan bandara dan satu lagi di BPN. Ya kan? Ini kami lakukan pendampingan hukum dari pihak Bank BRI, Kanca Somlaki juga, kantor cabang ya. Ini kami mendapatkan kepercayaan dengan adanya surat kuasa khusus untuk penagihan terhadap kredit-kredit yang macet, gitu kan. Nah, nanti mungkin di minggu depan kami bisa progres untuk melakukan bantuan penagihan kepada kreditur yang macet itu. Datun ya. Nah, untuk pelayanan hukum sampai dengan sekarang itu sekitar ada 10 orang bermohon kepada kami untuk dilakukan pelayanan hukum. Siap. Nah, Pak Kajari terkait dengan tindak pidana korupsi untuk yang kasus-kasus yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan. Kita nggak bisa sebutkan dulu karena memang kalau masih penyelidikan itu kami sifatnya masih tertutup dulu ya. Namun sudah ada beberapa pihak yang kita mintain keterangan juga. Itu ada 2 penyelidikan yang sedang kami intenskan. Saat ini Pak ya? Iya, untuk saat ini. Pak Kajari, kalau terkait dengan tindak pidana umum yang selama ini sudah dilakukan oleh kejaksaan? Baik, kami coba sampaikan juga sepanjang tahun 2022 itu masuk ke kejaksaan sebanyak 80 perkara. Kemudian dilakukan pemeriksaan pra penuntutan dan layak untuk disidangkan dan telah diputus sebanyak 54 perkara, ya kan? Untuk tahun 2023 ini dari Januari sampai dengan Mei ini terdapat 28 perkara. Namun yang baru bisa kita limpah ke pengadilan itu sebanyak 20 perkara. Gitu. Siap. Nah, tadi Pak Kajari menjelaskan soal kasus-kasus korupsi yang baik dalam proses penyelidikan maupun sekarang di penyidikan dan anggarannya cukup besar, kerugian keuangan negara cukup besar di situ Pak, dan juga butuhkan waktu tadi karena memang banyak saksi yang banyak Pak. Saya mau tanya dari sisi internal sendiri kejaksaan. Bagaimana kejaksaan sendiri, apakah sampai saat ini cukup mampu untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Tanimbar? Bagaimana? Saya secara pribadi meyakinkan bahwa teman-teman penyidik sangat memiliki integritas pertama ya, kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan, sampai dengan melakukan eksekusi. Nah, ini kami yakinkan bahwa walaupun kami berada di tempat yang terjauh dari keluarga kami gitu, kami masih memiliki integritas untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Karena memang Kejaksaan Negeri mendapatkan penghargaan Pak ya, mendapatkan penghargaan sebagai karena cukup intens juga melakukan pemberantasan korupsi sehingga kemarin dari KPK itu. Ya. Itu memang kita dapatkan penghargaan dari KPK, namun kami akan mencoba selain penindakan gitu, kami akan membantu teman-teman dari pemerintahan daerah juga gitu kan untuk melakukan perbaikan. Baik itu secara tata kelolanya ataupun dalam hal pendampingan hukum ataupun bantuan hukum yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menekan meminimalisir adanya tindak pidana korupsi. Gitu kan, sehingga mudah-mudahan nanti ke depan mulai tahun 2023 ini sampai nantinya Tanimbar bisa mendapatkan satu pembangunan yang kira-kira bisa dirasakan sangat luas oleh masyarakat Tanimbar itu sendiri. Baik. Dan hal itu dilakukan bukan ke pemerintah daerah saja di kabupaten Pak, tapi sampai ke tadi Pak Kajari sudah sampaikan di tingkat desa juga Pak ya. Tingkat desa juga. Pemerintah desa juga harus lebih proaktif untuk mungkin lebih berkonsultasi, lebih banyak meminta masukan, arahan, pertimbangan dari kejaksaan dalam pengelolaan keuangan desa Pak. Iya. Kami juga selain itu juga memberikan kesempatan kepada
lembaga pendidikan ataupun sekolah yang ada di Tanimbar untuk bersama-sama dengan kami dalam hal untuk memberikan edukasi, ya kan, perkara-perkara tindak pidana, tentu bukan tindak pidana korupsi saja ya, tetapi banyak tindak pidana lainnya seperti pencurian yang ada dalam KUHP ataupun KUHP lama atau KUHP baru, karena bidang ilmu hukum itu berkembang, ya kan. Nah, inilah kita perlu mengedukasi anak-anak kita, adik-adik kita di sekolahan, di masyarakat, sehingga mereka memiliki satu pemahaman ataupun pengenalan terhadap hukum, sehingga kejahatan-kejahatan itu bisa dihindari atau dijauhi. Siap. Ya, baik Pak Kajari. Pertanyaan terakhir saya adalah apa harapan Pak Kajari untuk masyarakat Tanimbar dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Tanimbar saat ini maupun ke depannya? Baik, kalau untuk masyarakat kami juga bermohon dan menghimbau agar tidak segan-segan untuk memberikan informasi kepada kami, memberikan mungkin kalau ada sumber informasi mengenai penyimpangan ataupun penyalahgunaan, itu nanti kita bisa kita tindak lanjuti, yaitu namun dokumen ataupun bukti-bukti yang itu memang harus akurat gitu kan. Nah, sehingga nanti efeknya kalau misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi ini bisa kita tekan dengan sendirinya, kita juga dapat memastikan masyarakat itu mendapatkan satu efek ya, pelayanan dari pihak pemerintahan, dari pihak aparat penegak hukum yang secara maksimal, sehingga benar-benar ini semua punya manfaat untuk pembangunan di masyarakat Tanimbar. Ya. Baik Pak Kajari, apakah ada kontak dari kejaksaan yang mungkin atau bagaimana ketika masyarakat ini mau melaporkan langsung ke kejaksaan? Baik, nanti masyarakat bisa melihat web Kejaksaan Negeri Tanimbar, tinggal buka aja, klik web Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanimbar, di sana ada kontak kami, ya kan, kami punya medsos juga gitu, bahkan nanti di program itu juga kami bikin Sibindes gitu. Sibindes itu sistem informasi pembinaan desa-desa yang ada di Tanimbar, sehingga potensi alam, potensi yang dilakukan oleh masyarakat itu melalui desa-desa bisa dikirim kepada kami dan menjadi bahan publikasi, sehingga secara luas gitu kan, masyarakat luas itu benar-benar tahu, oh ternyata Tanimbar itu tidak seburuk apa yang diperkirakan sama orang-orang luar, tapi Tanimbar ini bisa indah dan bisa maju. Ya. Baik Pak Kajari, kami dari pihak perguruan tinggi pun berharap ya, memberikan harapan besar untuk Pak Kajari ya, di bawah Bapak saat ini, berharap bahwa Bapak Dadi Wahyudi bisa dengan jajaran yang ada bisa tetap mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di lembaga kejaksaan, dan lebih khusus bisa lebih semangat dalam melakukan pencegahan maupun penanganan terhadap tindak pidana kasus korupsi, karena kita tahu bersama bahwa kasus korupsi ya cukup banyak di Tanimbar, dan harapan kami itu bahwa harapan masyarakat semuanya kepada Bapak dan jajaran di lembaga kejaksaan supaya bisa melakukan penindakan dan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi. Baik saudara-saudara, itulah perbincangan saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Dadi Wahyudi SHMH, terkait dengan bagaimana menelisik kasus korupsi pejabat di Tanimbar. Kita semua memberikan dukungan, harapan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran agar terus senantiasa sigap, ya, semangat, dan tetap berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Tanimbar, agar Tanimbar bisa pulih kembali, bisa menjadi baik lagi dan maju ke depannya. Demikian podcast saya bersama Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ikuti terus podcast Suara Unlesa.